Jalani andalanmu, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Tuhan
Tuhan yang sanggup mengerjakan, dan kami percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami memberkati Engkau dengan pujian kami, dan Kau bertata di atas puji-pujian kami. Kau juga akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada pada malam hari di tempat. Kami mau terus masuk ke hadirat Tuhan dengan hati kami yang limpah dengan syukur, penuh dengan sukacita. Kami mau datang meninggikan Tuhan. Dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Shalom. Nah, semuanya udah relax ya. Relax malam hari ini. Boleh tengok kanan kiri, lewat matamu bisa memberikan salam yang termanis, yang terbaik. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yuk tetap berdiri di hadapan Tuhan ya.
Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya di setiap pertengahan minggu kalau kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh menikmati pujian kita, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk kita menjalani kehidupan kita di hari-hari yang sudah semakin sulit ini. Tapi dalam Yesus selalu ada jalan yang terbaik. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Karena Yesus adalah kekuatan kita, juru selamat kita, yang selalu menyertai kita dan selalu menolong dalam kehidupan kita. Mari kita katakan pujian ini, dan sambil menyiapkan hati mendengarkan firman, kita nyanyikan ini bersama-sama. Musim akan selalu berganti. kasih Tuhan tetap Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
hadir hari ini, kalau kami masih ada di tempat ini, itu adalah bagian pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami semuanya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Dalam situasi apapun juga, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur juga Tuhan, pada malam hari ini kami boleh menaikkan pujian kami, kami boleh menaikkan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami. Kami juga rindu Tuhan, berkat firman-Mu dinyatakan buat kami semuanya pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami supaya berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian dipersilakan duduk. Terima kasih kepada Ibu Asof dengan tim worship leader yang telah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Setelah kita bersyukur hari ini kita bisa mengikuti ibadah dalam ibadah ketengahan minggu ini. Di tengah-tengah saya ada hadir, saya panggilnya Chihuahua, saudara beliau, adiknya almarhum Halim yang di daerah Terumah, saudara sekalian. Beliau ada di Cirebon, jadi dia rajin ibadah di tempat ini. Chihuahua adalah teman, saya punya teman adiknya beliau yang tinggal di Jakarta, saudara. Bu Wawa juga tinggal di Jakarta. Saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu nas firman Tuhan tentang bencana dan stigma dalam perspektif agama. Jadi seringkali kita menghadapi situasi yang sukar, situasi yang susah. Seperti sekarang kita mengalami satu pandemi, atau ketika seseorang mengalami kebangkrutan, atau ketika seseorang mengalami kemiskinan, atau ketika seseorang mengalami masalah. Kemudian apakah bencana, apakah sakit penyakit, apakah problema itu selalu berkorelasi, selalu berhubungan karena ada dosa, ada kesalahan. Nah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Saya ingin membaca terlebih dahulu dalam Yohanes pasal yang 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5 sebagai nat dasar untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Saudara, dari kisah ini ada satu perbincangan yang bisa kita tangkap, bahwa sakitnya orang ini, orang buta ini, Alkitab katakan bahwa dia bukan karena apa-apa. Sebab Alkitab sendiri mengatakan dalam ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi dalam perspektif Alkitab sebetulnya sangat beragam, saudara sekalian. Sangat beragam mengenai problema atau mengenai sakit penyakit ini. Dalam konteks ini, dalam Yohanes ini, Yesus mengatakan bahwa kesalahan orang buta ini bukan disebabkan karena dosa orang tuanya atau dosa dia sendiri. Nanti kita akan lihat beberapa hal yang lain. Nah, saudara, jadi secara umum sebetulnya stigma masalah problema sakit penyakit tidak melulu, sekali lagi, tidak selalu berurusan langsung dengan karena bencana, karena kesalahan, karena dosa. Nah, kita akan membahas 4 aspek, saudara sekalian. Tentu hal ini tidak semua 4 aspek ini akan kita bahas bersama-sama, khususnya nanti kita masuk dalam kitab Ayub, saudara. Saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum memasuki 4 aspek ini karena berkaitan dengan Ayub. Dalam Ayub pasal yang pertama saya bacakan buat saudara semuanya. Ayub pasal pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Seorang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, kita lihat satu gambaran. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan.
Jadi kalau dari segi kasat mata kita pandang Ayub adalah orang yang sempurna, orang yang hebat, orang yang benar, orang yang luar biasa. Jadi gambaran kita melihat di sini Ayub adalah sebuah kondisi orang yang benar, orang yang bagus, orang yang hebat, orang yang beribadah. Kalau kita melihat perjalanan dalam kitab Ayub, maka kita menjumpai sebuah problema yang dihadapi oleh Ayub. Ayub mengalami sebuah penyakit, sebuah masalah, sebuah bencana yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat di sini, apakah karena kesalahan Ayub, saudara? Persis dalam tadi bagi pertama dalam Yohanes itu, apakah orang buta ini karena dosanya, saudara? Jadi hal yang pertama yang akan kita pahami, kadang-kala kita dikuasai oleh istilah namanya mitos. Saudara, seringkali di tengah-tengah masyarakat kita ini seringkali ada mitos, ada anggapan-anggapan, saudara. Kalau orang mau menikahkan, kalau musim hujan gitu biasanya gitu, saudara, lempar bajunya salah satu mempelainya ke genteng gitu, supaya enggak hujan, saudara. Itu mitos, saudara. Ya kalau bulan Desember udah berperang itu udah rata-rata adalah ya hujan, saudara. Atau kalau mau cari pasangan yang seimbang itu bedanya harus 4 itu angka 4 itu kaki meja, saudara. Tidak selalu demikian. Itu sesuatu hal yang mitos, tapi mungkin prinsipnya adalah orang yang dewasa. Kadang-kadang ada mitos-mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita demikian. Nah, seringkali itu mitos itu kadang-kadang mitos lebih kuat daripada kebenaran firman Tuhan, saudara. Ada mitos kadang-kadang gitu, saudara. Bencana dan penyakit menimpa orang jahat karena hukuman Tuhan. Sebaliknya orang baik diberkati. Jadi hal-hal cita-cita demikian seringkali terjadi di tengah-tengah kita, saudara. Tadi saya katakan mitos ditopang oleh cerita kecil. Satu orang baik dikubur muncul pelangi atau bau harum, saudara sekalian. Kadang-kadang cerita-cerita dulu di sini, saudara, ada jaga malam gitu. Dia sering menceritakan satu pengalaman yang menakutkan di gereja ini, saudara. Ya pengalaman ini dia bilang, apalagi kalau pos satpam kan itu dulu ada mobil Arimatia gitu. Jadi kalau mobil Arimatia itu habis memakamkan, malamnya itu bunyi kereot gitu. Orang ini selalu cerita aja gitu. Dari generasi ke generasi orang ini selalu cerita gitu. Tapi orang ini untung udah keluar gitu. Kalau enggak, orangnya selalu meneruskan cerita-cerita mitos demikian gitu. Sehingga setiap orang baru yang masuk pertama kali ke sini itu selalu diceritakan demikian. Jadi dia takut bilang. Apalagi kalau habis menguburkan bunyi kereot bilang gitu. Mitos cerita. Sedangkan saya pernah tinggal di sini, saya pernah tidur di sini hampir 1 tahun saya tidur di sini. Saya tidak pernah menjumpai hal yang demikian. Mitos sering disebarluaskan, distigmakan demikian. Di sini dikatakan, saya bacakan, sebaliknya terjadi stigma terhadap perampok yang tergilas atau terhadap kaum LGBT yang terkena virus HIV, semua karena dosa, saudara. Nah, ini kisah-kisah ini adalah sebuah mitos yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Apakah mitos itu sesuatu yang benar? Ya kadang-kadang mitos itu soal cerita-cerita doang, saudara. Pengalaman-pengalaman itu yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, sehingga orang lebih percaya terhadap mitos daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam bagian yang kedua dikatakan, saudara, Ayub menentang mitos ini. Saya tidak bacakan satu persatu ayatnya, cukup banyak. Saya akan memberikan satu gambaran sekilas terlebih dahulu. Dalam kisah Ayub, Allah memuji Ayub, setan meragukannya. Menurut setan, kesalahan Ayub karena kekayaan dan berkat yang diterimanya. Jadi kalau dalam satu perbincangan boleh saya gambarkan, seolah-olah Tuhan dengan iblis setan ini sedang mengadakan satu pertandingan, saudara-saudara, sebuah pertandingan, dan orang yang diujinya itu adalah Ayub. Mau menang mana nih antara Tuhan dengan iblis ini? Dan iblis dia mengatakan bahwa sebetulnya kesalehan Ayub itu karena dia diberkati Tuhan, karena dia selalu dilindungi Tuhan, dia selalu dijagai Tuhan, harta bendanya itu berlimpah dalam kehidupannya. Ya pada masa lalu, saudara sekalian, seseorang disebut kaya itu ukurannya
adalah dia memiliki ternak yang banyak. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan dia memiliki 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai. Sehingga dikatakan orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi pada masa itu Ayub adalah satu orang konglomerat yang paling kaya dengan jumlah harta yang banyak. Dan iblis menguji, katakan itu semuanya itu yang menyebabkan dia tetap takut akan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dia hormat kepada Tuhan. Nah itu tentu dalam hal ini sebuah tantangan bagi kita semua, yang pengalaman bagi kita semuanya. Apakah kalau nggak ada kekayaan, apakah kalau kita mengalami sakit karena mengiring Tuhan, apakah kalau kita mengalami musibah mengiring Tuhan lalu kita menyalahkan Tuhan? Tentu tidak demikian, saudara sekalian. Jadi standar utama yang hendak ditekankan dalam Ayub ini, kisah ini, bahwa penderitaan harusnya, persoalan musibah itu seharusnya tidak menggoyahkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu saya mengatakan tentang kristologis, tentang Kristus, bahwa Kristus itu sudah segalanya bagi saudara. Kristus itu cukup bagi kita semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggagalkan cinta Tuhan kepada kita itu karena kita mengasihi Kristus. Jadi penderitaan, sakit penyakit, doa yang belum terjawab, keinginan yang belum tercapai, saudara sekalian, ya, cita-cita yang belum terwujud, ya itu tidak bisa digagalkan gara-gara demikian lalu kita meninggalkan Tuhan Yesus. Yesus, saudara, memiliki Yesus itu memiliki segala-galanya. Jadi dari awalnya Ayub sudah menceritakan pengalaman demikian. Istilahnya iblis menguji, Tuhan coba cabutlah itu kekayaannya, coba cabut hartanya. Apakah dia menghujat Tuhan? Dia menyalahkan Tuhan? Saudara, ini satu pengalaman yang harus kita renungkan baik-baik. Kalau di sini saya katakan cobaan Tuhan, respon Ayub dari cobaan pertama, kekayaan dan anak-anaknya mati. Respon Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Iman Ayub bukan iman transaksional. Jadi Ayub tahu bahwa kalau hartanya hilang, kekayaannya hilang, dia tetap tidak meragukan akan kasih Tuhan. Kita semuanya sudah mengalami kemunduran. Tadi siang saya baru dengar kabar saudara pendeta Jos Tapiheru yang sering khotbah di tempat ini, kemudian Tuhan panggil. Ya, memang namanya kan sering bilang kita kadang-kadang dia nggak jelas. Jos tapi Heru gitu. Jadi yang benar Heru atau Jos gitu. Sering gitu. Saudara, ya tentu kita semuanya mengenal hamba Tuhan ini ya saudara. Ya beliau juga adalah dosen saya saudara. Tuhan panggil saudara sekalian. Dan kita melihat hari-hari ini sebuah kejadian-kejadian peristiwa yang kadang-kala yang tidak pernah kita duga gitu. Ya, saudara kita dari gereja Pantekosta di Indonesia, pendeta Charles Da Costa salah sebut jadi jelek. Tuhan panggil juga saudara saya. Jadi kita melihat ada satu pengalaman sekarang yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Tuhan panggil orang-orang demikian. Nah kemudian ya itu ada mitosnya itu kalau yang enggak mati-mati itu banyak dosanya gitu ya, supaya dia ada kesempatan untuk bertobat. Kalau yang mati muda, itu dia wah soleh lah gitu. Nah, itu kadang-kadang mitos-mitos kan terjadi demikian. Kan ukurannya bukan masalah tua dan muda, ukurannya kalau menurut saya sekali lagi saya memahami bahwa setiap saudara itu punya takaran umur waktunya gitu. Ya saya menyadari tiap saya punya takaran umur waktunya. Nah karena kita ini kalau kita kunjungin, kita besuk saudara sekalian, ya ada orang-orang yang secara terus terang dikatakan pas ya memang dalam kondisinya sakit juga gitu saudara. Dalam kondisinya sakit, memang saya tidak pernah saya menjumpai orang yang dalam keadaannya senang, bahagia lalu dia panan. Udah saya ini udah nggak tahan hidup, biarlah doain saja supaya Tuhan panggil. Memang saya belum pernah nemuin selama pelayanan ini orang yang berkata demikian. Memang rata-rata saudara orang yang dalam kondisi demikian, aduh panen sudah nggak tahan dah, sudah cukup ini. Kalau bisa Tuhan panggil saja. Ya tentu kan kita hamba Tuhan, Pak Gulo juga bukan biang loong, malaikat pencabut nyawa. Begitu doa kita cabut gitu sih. Ya nggak juga.
Ya ada yang demikian, tapi ya artinya gitu saudara. Orang-orang yang demikian berharap Tuhan panggil dia, kalau sudah cukup dah, waktunya sudah cukup, sudah enak udah. Kalau sudah Tuhan panggil ya belum waktunya Tuhan panggil ya, Tuhan tidak panggil juga. Jadi masalah umur panjang, umur pendek, lagi saudara dan saya sekarang yang masih bernafas ini adalah waktu itu adalah waktu mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Ya takaran waktu itu adalah takaran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dari kesempatan kita ini mari kita sama-sama saudara melayani, sama-sama bekerja buat Tuhan, sama-sama bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Jadi mari pergunakanlah sebaik-baiknya. Jadi jangan gara-gara ya tadi saudara situasi sini sukar, ya situasi sangat berat, antara saya sering katakan antara orang mau jalan-jalan sudah bosan di rumah, mau jalan-jalan takut juga tertular, saudara. Ini selalu situasi yang demikian. Saya tekankan saudara tetap kita harus protokol kesehatan. Ya, gereja kita selalu kita menekankan di sini untuk kebersihan, untuk selalu disemprot, saudara sekalian dan saudara melakukan protokol kesehatan kita terus lakukan. Ini penting bagi kita semuanya. Tapi juga kita tidak boleh terlalu parno, saya sering katakan. Ya, sampai semuanya kita merasa takut tidak bisa berbuat apa-apa sampai proses pemberitaan Injil, proses pelayanan menjadi berhenti. Saudara, tidak boleh karena situasi wabah demikian, karena situasi yang sukar, situasi yang mengerikan ini, proses pemberitaan Injil berhenti. Proses pemberitaan Injil Yesus Kristus adalah yang ajaib, itu tidak berhenti. Jadi proses pemberitaan Injil Yesus Kristus harus terus berlangsung melalui saudara sekalian. Kenapa? Ya karena kita saudara dan saya punya ukuran, punya takaran umur, dan kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Selama kita masih hidup, mari kita memberikan sebuah respon yang positif. Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saudara, ayo tetap berharap kepada Tuhan. Nah kemudian hal yang kedua saudara sekalian, cobaan yang kedua, respon yang lain. Cobaan yang kedua, Ayub sakit, fisiknya diganggu. Saudara, serangan yang berikutnya itu yang pertama adalah berkaitan dengan dirinya sendiri. Ya dirinya sendiri hartanya habis, dia masih. Tapi dari cobaan ini lebih berat lagi karena begitu dia fisiknya sakit terganggu, saudara. Respon orang yang sebelahnya itu dia memberikan sebuah beban yang lebih berat ketimbang dengan sakit yang dia alami. Sebab apa saudara sekalian? Dia mengatakan di sini, kutukilah Tuhanmu, kutukilah Allahmu. Saudara. Jadi kadang-kala orang dekat bisa juga dipakai Tuhan, bisa juga dipakai iblis, saudara sekalian. Ya dua hal ini bisa saling berbeda, tinggal bagaimana perspektif kita melihatnya, saudara. Seringkali orang dekat kita ini bisa kita menjadi maju, iman kita bertumbuh bersemangat, bisa juga menjadi lemah. Ayub menghadapi cobaan yang super berat setelah fisiknya sakit, saudara sekalian. Fisiknya mengalami penderitaan yang penurunan yang sangat luar biasa. Istrinya yang harus memberikan support, dia memberikan satu statement yang menyakitkan. Kutukilah Tuhanmu, kutukilah Allahmu, saudara. Ditambah lagi saudara, kalau kita nanti baca kitab yang berikutnya, respon teman-temannya memberi stigma penderitaannya karena dosanya. Jadi kamu harus bertobat Ayub. Karena kamu punya kesalahan, engkau harus bertobat. Saudara, tantangan yang dihadapi oleh Ayub ini sebuah penderitaan yang sedang dialami super berat. Kenapa tadi? Fisiknya ini sakit, saudara. Ya tentu setiap kita ini, kalau setiap kita mengalami sakit penyakit secara fisik, saudara, bisa kita rasakan lah saudara sakit. Ya tentu kalau yang usia-usia masih muda, sakit-sakit fisik ini udah persoalannya jarang, masalah kolesterol, masalah trigliserid. Ya. Tapi yang udah angka-angka seperti saya ini sudah problemnya gitu sih. Problemnya adalah hal demikian, merasa badan nggak enak. Itu baru hal demikian saya sudah tidak nyaman. Apalagi secara fisik yang sama Ayub itu dia menggores badannya itu dengan beling istilahnya gitu, karena dia begitu sangat kelihatan. Dan lebih sakitnya itu bukan saja fisiknya, dia hatinya, istri dan teman-temannya tidak memberikan sebuah respon yang positif. Nah saudara, dari kita melihat dari dua hal ini, penderitaan yang berat yang dihadapi Ayub, kalau kita lihat korelasi dari ayat pertama dikatakan dia Ayub itu adalah sesuatu yang baik, benar, seorang laki-laki di tanah Uz, saleh,
jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tapi kalau kita lihat rangkaian perjalanannya, saudara sekalian, hartanya habis, dihabiskan, fisiknya juga mengalami kesakitan, istrinya juga memberikan satu statement yang negatif, teman-temannya juga dia memberikan sebuah penekanan yang negatif. Saudara, kita melihat istilah yang kita pakai sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, saudara, tentu dalam aspek aplikasi dalam hidup kita masing-masing ini, saudara, kita melihat di sini bahwa sakit penyakit, penderitaan yang dialami Ayub bukan karena dosa yang dia lakukan, bukan karena kesalahan yang dilakukan. Saudara, kita melihat di sini seperti tadi dalam ayat yang pertama, kita akan melihat kemuliaan Tuhan supaya akan dinyatakan seperti tadi dalam Yohanes pasal yang 9 tadi saya katakan. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saya ingin menutup dengan satu kesimpulan sederhana bagi kita semuanya. Bisa bencana dalam aspek secara persoalan, ya. Setiap kita ini pasti tidak lepas dari namanya bencana, tidak lepas dari namanya musibah, tidak lepas dari namanya satu problema dalam diri kita masing-masing. Secara personal, tetapi secara global, kalau kita lihat sekarang, kita pandemi yang belum tahu kapan berhentinya, yang belum tahu kapan berakhirnya, saudara sekalian. Tetapi dalam situasi demikian, saudara sekalian, dalam situasi kondisi yang demikian, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, saudara? Kita tidak boleh dikalahkan oleh situasi-situasi yang tadi saya katakan. Saudara, kita tidak boleh berhenti karena situasi-situasi demikian, proses pemberitaan Injil berhenti. Saudara tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap memberitakan Injil Yesus Kristus, tetap mencintai Tuhan Yesus Kristus, tetap mencintai firman-Nya, saudara. Dan tentu sementara kita berjalan demikian, bila akan ada faktor-faktor yang lain, nanti kita kalau dalam pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan ada faktor-faktor yang lain selain kisah dari Ayub ini, kita akan melihat dari sisi yang lain. Tapi khusus pada malam ini saya akan menekankan bahwa tidak semua sakit penyakit itu punya korelasi langsung dengan dosa. Tapi nanti berikutnya saya akan menyampaikan. Tapi khusus dengan kitab Ayub, kisah Ayub ini kita melihat bahwa justru Ayub sedang mengalami pemakaian oleh Tuhan. Jadi sakitnya Ayub ini, sakitnya orang yang buta ini adalah sedang Tuhan pakai untuk mewujudkan sesuatu rencana Tuhan yang besar dalam diri kita. Saudara, tentu dalam hal ini kalau bilang sakit bukan saja secara fisik, ya. Saudara sakit mungkin saudara direndahkan, kita saudara mungkin dilecehkan, ya, tidak dianggap sama seseorang, saudara mengalami hal-hal yang demikian tidak dipandang, saudara mengalami sakit hati yang tidak enak. Tapi situasi-situasi demikian saudara harus bisa mengubahnya untuk menjadi sesuatu yang positif, sama seperti Ayub tadi. Dia tetap memiliki positif. Hartanya habis, dia mengatakan terpujilah Tuhan. Istrinya mengatakan suruh makilah Tuhan, kemudian engkau adalah orang berdosa. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub ada sebuah gambaran, waktu dia musibah, waktu dia mengalami bencana, dia adalah orang yang tidak meninggalkan Tuhan. Mari kita juga bersama-sama, saudara yang mengalami masalah, mengalami musibah, mengalami bencana, atau seperti pandemi sekarang yang sangat berat ini, kita tidak mengatakan Tuhan itu tidak ada, kita tidak mengatakan Tuhan itu buta, kita tidak mengatakan Tuhan itu tidak adil. Tetap kita berkata Tuhan itu baik. Dan saya percaya pada akhir kitab Ayub kita melihat bahwa Ayub menerima sesuatu yang sangat positif dalam kehidupannya. Akhirnya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Saudara, kita akan sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan.
yang ku dapat berikan, ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih. Sekali bersama-sama dengan senang hati kita katakan, ku mau hidup, ku mau ikut seluruh kehendak Tuhan. Ku mau beri semua yang ku dapat berikan, ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar, ku mau belajar membalas kasih-Nya. Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang hadir pada hari ini. Dan Roh Kudus mampukan kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, kalau ada di antara mereka sedang memasuki masa-masa yang sukar, seperti gambaran yang digambarkan oleh Ayub, mengalami masalah kesukaran ekonomi, sakit penyakit, dan khususnya juga wabah yang sedang terjadi di tengah kita. Satu penderitaan, satu tantangan, satu sakit penyakit yang sangat luar biasa. Tapi kami mau melihat secara perspektif bahwa di balik ini semuanya, Tuhan punya rencana yang baik bagi kami semuanya. Tuhan juga punya rencana buat gereja Tuhan tempat ini. Tuhan punya rencana juga buat setiap kami yang hadir. Roh Kudus mampukan kepada kami supaya kami boleh menangkap rencana Tuhan yang baik, rencana yang besar bagi kami semuanya. Roh Kudus mampukan kami semuanya, berkati kami semuanya, mampukan kami semuanya. Seperti Ayub pada akhirnya mengalami kemenangan, maka kami juga pada akhirnya akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami suka berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya kembali silakan kepada Ibu Asok. Ya, silakan.